Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Diabetasol. This man who looks like he's washing his car is actually washing an F-16, although fighter jets normally Pemirsa, warga di pemukiman Jalan Penghiasan, Tukat Balian, Denpasar Selatan digemparkan dengan penemuan bayi di semak-semak di tepi jalan masuk permukiman warga. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam kondisi hidup setelah seorang buruh mendengar suara tangisan bayi. Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan seorang bayi ditemukan di semak-semak di tepi jalan masuk permukiman warga di Jalan Penghiasan, Tukat Balian, Denpasar, Bali. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi hidup tanpa selembar kain dan hanya ditutupi plastik. Penemuan bayi malang itu berawal dari seorang buruh yang mendengar suara tangisan bayi saat melintas di jalan masuk permukiman yang rusak dan penuh genangan air. Ia bersama temannya mencari tahu dan kemudian menemukan bayi dalam keadaan hidup di bawah semak-semak. Bayi malang tersebut dibawa ke salah satu rumah warga untuk diselamatkan. Diduga bayi mungil itu hasil hubungan di luar nikah yang dibuang oleh orang tuanya. Kayak saya sama Mas Roni ini langsung ke TKP ini kan, langsung ke sini. Habis itu dicari sama temanku yang ini, ini bayinya Kak, kayak ini bayinya ada di sini. Langsung panggil warga ya. Terus bayinya kondisinya hidup? Kalau kondisinya bayinya ya alhamdulillah hidup. Saat ini bayi tersebut sudah berada di Rumah Sakit Bali Mandara untuk menjalani perawatan medis. Polisi tengah menyelidiki dan mencari tahu siapa orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Satgas Damai Kartens berhasil menangkap disertir Polres Yalimo Aske Mabel pada Rabu pagi kemarin. Usai ditangkap, Aske Mabel langsung dievakuasi ke Jayapura.
Aske Mabel disertir dari Polres Yalimo yang kabur membawa 4 pucuk senjata api jenis AK buatan Cina ditangkap tim gabungan Satgas Damai Kartens di sebuah lokasi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan. Petugas lantas memberikan timah panas di kaki pelaku. Petugas berhasil juga menyita 4 pucuk senjata api jenis AK dan 117 butir amunisi yang dibawa kabur pelaku dan Polres Yalimo. Usai ditangkap, Aske Mabel langsung dibawa ke Kota Jayapura dengan menggunakan pesawat komersial. Dengan pengawalan ketat, Aske Mabel dibawa ke Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dia kaget, karena dia kaget kedatangan polisi, dia melawan polisi. Jadi ada reaksi untuk melawan itu ya, kemudian karena dia bersenjata, SOP-nya adalah harus dilumpuhkan. Sebelumnya, Aske Mabel membawa kabur 4 pucuk senjata api laras panjang jenis AK awal Juni 2024 lalu. Selama buron, pelaku melakukan beberapa aksi gangguan penembakan di Kabupaten Yalimo yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 2 orang terluka. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, Zalvan Arthur, TV One mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proses pergantian antara waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto pun menyatakan sudah siap lahir batin jika ditahan oleh KPK. Hasto Kristianto tiba di gedung KPK pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kamis pagi. Ia datang didampingi tim kuasa hukum dan sejumlah kader PDI Perjuangan. Ratusan pendukungnya telah berkumpul di depan gedung KPK. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel dukungan untuk Sekjen PDI Perjuangan itu. Hasto diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan yang berkaitan dengan Harun Masiku. Dalam keterangan persnya, Hasto tetap menilai penetapan tersangka terhadap dirinya merupakan tindakan politis. Namun, ia juga menyatakan siap lahir dan batin menjalani pemeriksaan dan juga kemungkinan jika KPK menahannya. Saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Bagaimana proses pra-peradilan yang terbuka bagi masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah dan tidak bisa diproses kembali. Nah, untuk itu meskipun diwarnai dengan berbagai praktek-praktek pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini. Karena itulah kami mohon doanya, kami datang dengan niat baik, dan untuk itu mohon bersabar, kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya udah siap lahir batin. Hasto pun menyatakan penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia dan ia meyakini hal itu merupakan bagian dari perjuangan. Dari Jakarta, Prita Zega, Firdaus, TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya pemeriksaan Hasto Kristianto di gedung KPK Jakarta? Kita tanyakan kepada rekan kami, sudah ada Atika Harhab. Atika, silakan. Ya, Windy dan juga pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan status tersangka, yang mana Windy dan juga pemirsa, status tersangka Hasto ini dalam kasus dugaan suap
Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga melibatkan buronan KPK yakni Harun Masiku dan dugaan kasus perintangan penyidikan. Widi dan juga pemirsa, hingga saat ini pemeriksaan kedua Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih berlangsung oleh tim penyidik KPK dan belum ada tanda-tanda kapan Hasto Kristianto ini selesai menjalani pemeriksaan kedua oleh KPK. Namun tadi memang setibanya di gedung KPK, tersangka Hasto Kristianto ini setidaknya ada 4 pernyataan yang Hasto sampaikan kepada kami para awak media, Winnie dan juga pemirsa. Di antaranya tadi Hasto menyatakan bahwa adanya dugaan intimidasi terhadap saksi Agustiani Tio Fridelina, dan tadi juga Hasto menyatakan bahwa ia menuding adanya bukti yang diperoleh dalam pemeriksaannya ini yang didapatkan dengan cara yang melanggar hukum. Kemudian tadi juga Hasto menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum yang ia jalani. Dan terakhir tadi Hasto juga menyampaikan kritik soal sistem peradilan yang menurutnya ini tidak adil dan dipenuhi kepentingan politik. Dan saat ditanya oleh kami para awak media kepada Hasto Kristianto mengenai kemungkinan dirinya ditahan atau tidak dari hasil pemeriksaan kedua oleh KPK hari ini, tadi Hasto menyampaikan bahwa ia siap secara lahir dan batin jika nantinya Hasto ini akan ditahan, dan penahanan oleh Hasto ini dinilai akan menjadi bagian dari perjuangan Hasto Kristianto untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Winnie dan juga pemirsa, saat ini pemeriksaan kedua Hasto Kristianto masih berlangsung dan kami belum mendapatkan tanda-tanda berakhirnya pemeriksaan Hasto Kristianto. Nantinya kami akan kabarkan apakah hasil dari pemeriksaan kedua Hasto Kristianto ini. Kembali ke studio, Windy. Terima kasih Atika Harahap atas laporan Anda langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Pemirsa, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Atas status tersangka tersebut, Hasto pun telah menggugat melalui pra-peradilan. Namun Jumat lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak pra-peradilan Hasto sehingga penetapan tersangka terhadap dirinya sah. Upaya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menggugat penetapan status tersangka dirinya berakhir pada 13 Februari 2025. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto memutuskan tidak menerima pra-peradilan Hasto. Alasannya, Hasto berstatus tersangka dalam 2 perkara di KPK. Namun gugatan atas 2 sprindik tersebut hanya diajukan dalam 1 permohonan pra-peradilan. Menyatakan permohonan kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam. Atas keputusan tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto pun menyampaikan kekecewaan mereka. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra-peradilan yang dibacakan dan saudara-saudara juga sudah mendengarkan dengan seksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra-peradilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi keputusan hakim menolak gugatan pra-peradilan tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika pun menyatakan KPK telah mengikuti prosedur yang ditentukan saat menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Usai putusan pra-peradilan itu, penyidikan terhadap kasus yang membelit Hasto Kristianto akan berlanjut. Patut bersyukur, ya. Alhamdulillah
Rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas putusan hakim sidang pra peradilan tersangka HK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini. Kita selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, termasuk di perkara suap KPU dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Ke depan tentunya proses penyidikan ini akan tetap terus berjalan sesuai dengan fokus pemenuhan unsur perkara tersebut yang akan dilakukan oleh penyidik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Kasus ini juga melibatkan Harun Masiku. Hasto disebut berupaya meloloskan Harun Masiku untuk menduduki posisi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Meski Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan menolak pra-peradilannya, tim kuasa hukum Hasto Kristianto kembali mengajukan pra-peradilan pada pekan ini. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi turun ke jalan di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Aksi unjuk rasa bertajuk Tagar Indonesia Gelap berlanjut hari ini. Para peserta aksi berkumpul di kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan mereka menggelar aksi dengan mengenakan pakaian berwarna hitam. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk untuk menyuarakan aspirasi mereka. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat suara soal demonstrasi mahasiswa. Prasetyo berpendapat demonstrasi merupakan hal yang wajar. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap optimis. Boleh menghimbau ada mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya di sini disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir, kemudian juga DPR juga ikut hadir bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa kan. KP, kemudian PI, FG siswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan. Jadi menyampaikan pendapat nggak ada masalah. Kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami. Kita sebagai bangsa harus optimis. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dengan Pak Prabowo juga baru 100 hari, sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan seluruh pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa. Hari ini aksi demo mahasiswa terjadi di Yogyakarta dan Jakarta. Lantas bagaimana jalannya aksi demo tersebut? Sudah ada Rizka Sasabila di Patung Kuda Jakarta dan juga ada rekan Danita Riyadini di Yogyakarta. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Silakan Rizka. Ya, Windy dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di Patung Kuda Monas sendiri, ini makin sore makin banyak massa yang hadir ataupun para mahasiswa yang datang untuk melakukan orasi dan juga unjuk rasa sesuai dengan
tagar Indonesia Gelap, yang mana aksi unjuk rasa ini telah berlangsung sejak pada tanggal 17 Februari 2025 hingga yang mana diperkirakan hari ini menjadikan puncak dari unjuk rasa Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, yang mana sejak pukul 14.30 lebih waktu Indonesia Barat kami memantau ini mulai satu persatu dari universitas yang ada di daerah Jabodetabek ini berdatangan ke Patung Kuda, kemudian bergantian melakukan orasi dan juga melakukan pembakaran ban yang mana sebagai simbol untuk perlawanan oleh kepada pemerintah. Adapun beberapa poin ataupun ada 9 poin tuntutan oleh para mahasiswa yang melakukan orasi ataupun unjuk rasa Indonesia Gelap pada hari ini, yaitu kaji ulang instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana ini merupakan tentang efisiensi anggaran, kemudian juga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, kemudian evaluasi besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis, hingga tolak revisi undang-undang Menirba yang bermasalah, kemudian menolak juga duit fungsi TNI hingga imunitas dan juga tuntaskan HAM berat yang terjadi di Indonesia. Untuk sementara itu demikian Windy dan juga pemirsa dari Patung Kuda Jakarta. Baik, Rizka. Selanjutnya pemirsa, apakah aksi unjuk rasa oleh mahasiswa masih berlangsung di Yogyakarta? Danita? Betul Windy dan juga pemirsa, aksi unjuk rasa masih berlangsung di Yogyakarta dan saat ini masih bertahan di depan Gedung Agung atau Gedung Kepresidenan Yogyakarta. Bahkan beberapa waktu yang lalu masa aksi Jogja Memanggil ini sempat membakar ban, dan menurut koordinator aksi ini merupakan wujud dari penolakan ataupun wujud dari protes massa yang hari ini menggelar aksi sejak tadi pagi pukul 10 yang sebelumnya sudah menggelar aksi long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali. Kemudian sepanjang Jalan Malioboro sempat berhenti sejenak pemirsa di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga di gedung DPRD ini massa menyuarakan tuntutan-tuntutan, kemudian berlanjut dan berakhir saat ini masih bertahan di depan Gedung Agung Yogyakarta. Beberapa tuntutan dari tadi atau sedari tadi selama aksi berlangsung juga terus disuarakan dalam orasi-orasinya. Di antaranya menuntut transparansi mengenai anggaran atau efisiensi anggaran, menyoroti soal makan bergizi gratis atau MBG, dan meskipun ada aksi bakar ban namun masih dalam kondisi kondusif. Saya kembalikan ke Windy. Baik, terima kasih Danita Riyadini dan juga Rizka Sasabila mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, kabar petang masih akan kembali. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik 961 pimpinan daerah beserta para wakilnya secara serentak di Istana. Kami hadirkan kabar selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, hari ini Presiden melantik 961 kepala daerah beserta para wakilnya secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan serentak ini pertama kalinya dilakukan dalam sejarah bangsa. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Itulah sumpah jabatan dari 961 pimpinan daerah terpilih yang secara serentak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta hari ini. Acara diawali dengan kirap dari titik silang Monumen Nasional menuju Istana Merdeka oleh para kepala daerah yang akan dilantik.
Usai membacakan sumpah jabatan secara bersama-sama, ada 6 perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan. Setelah pelantikan ini, para kepala daerah akan menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Retreat atau pembekalan kepada 961 kepala daerah yang dilantik hari ini akan berlangsung selama 7 hari, mulai besok 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah 937 aparat keamanan gabungan siap mengamankan rangkaian retreat kepala daerah se-Indonesia di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan para kepala daerah ini akan dimulai Jumat esok. Berlokasi di lapangan alun-alun Kota Magelang, ratusan aparat gabungan dari TNI Polri dan dinas terkait melaksanakan gelar pasukan pengamanan retret kepala daerah yang akan digelar di Komplek Akademi Militer. Acara retret kepala daerah direncanakan mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Sebanyak 503 kepala daerah akan mengikuti pembekalan oleh kementerian terkait. Para kepala daerah dijadwalkan akan mulai tiba di Akmil pada Jumat sore. Melaksanakan apel ini bersama-sama dengan tadi ada Bapak Dandim, kemudian dari Satpol PP dan Dishub, ini untuk membuktikan atau menunjukkan sinergitas TNI Polri beserta para stakeholder dalam rangka pengamanan retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Selain melatih disiplin dan tepat waktu, ratusan kepala daerah akan mendapatkan materi seperti tugas pokok dan fungsi kepala daerah, arahan tentang astacita dari menteri-menteri terkait. Lemhanas juga akan memberikan pembekalan tentang ketahanan nasional, wawasan nasional, serta wawasan Nusantara. Sedikitnya 180 tenda telah disiapkan, di mana satu tenda akan diisi 2 hingga 4 kepala daerah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa persiapan akhir jelang retret kepala daerah yang akan digelar esok hari? Kita sapa, ada rekan kami Edi Suryana langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Edi Suryana. Baik Andrew, juga pemirsa, ini jelang retret para pejabat daerah ini memang hari ini memang berbagai persiapan memang sudah dilakukan di Magelang, Jawa Tengah ini. Nantinya ini sekitar 500 pejabat daerah ini akan datang ke Magelang ini. Nantinya ini akan secara mandiri nanti langsung datang menuju ke lokasi gedung Wisma ini, Wisma Subing ini nantinya akan dilakukan registrasi. Setelah itu akan dicek kesehatannya satu persatu. Selain itu kedatangan juga mandiri ini tidak satupun oleh aparat kepolisian maupun dari aparat manapun ini untuk menjaga kegiatan ini, maksudnya untuk mendampingi para kepala daerah. Selain itu nanti setelah dilakukan untuk kesehatan ini, nantinya ini para pejabat ini akan dibawa masuk ke lokasi Akmil Magelang yang sudah disiapkan oleh pihak Akmil Magelang sendiri, dan nantinya juga akan disambut oleh para taruna, juga disambut dengan drum-drum yang dilakukan oleh Akmil Magelang sendiri. Selain itu tadi juga sekitar pukul 8.30 tadi dari pihak kepolisian, TNI Polri juga sudah melakukan kegiatan yaitu gelar pasukan yang nantinya untuk mengamankan kegiatan retret selama 1 pekan mendatang ini. Seperti itu, Andrew Wida. Edi Suryana mengabarkan langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Pemirsa, 505 kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengikuti retret dimulai pada hari Jumat besok. Presiden Prabowo bilang bagi kepala daerah yang ragu, gak kuat digembleng, lebih baik mundur. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa.
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro sebelum dilantik sebagai Menteri. Brian yang aktif di bidang akademik dan kegiatan masyarakat ini. Brian Yuliarto, warga Bojongkaler, Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, kini dilantik menjadi Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Sebelum dilantik sebagai Mendikti Saintek, Brian Yuliarto merupakan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung. Sosok Brian sendiri selain aktif di dunia pendidikan, juga aktif di organisasi kemasyarakatan sebagai Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Di kalangan warga, Brian dikenal sebagai sosok dermawan dan aktif di kegiatan sosial. Termasuk supel juga gitu, orangnya gitu. Beliau nggak nyekat-nyekat gitu ya, ke sama gitu. Terus beliau juga termasuk ini juga donatur utama di panti ini gitu. Untuk ke masyarakat, misalkan ada acara, misalkan Idul Adha, beliau suka nyumbang sapi gitu. Seperti itu. Warga semua juga bersyukur alhamdulillah bahwa warga RT 0 RW 12 ada yang menjadi pejabat negeri itu ya. Semoga tugasnya amanah lah untuk ya memajukan terutama kampung Bojongkaler RW 12 dan semoga kedepannya lebih bagus. Dengan dilantiknya Brian sebagai Mendikti Saintek, warga berharap perguruan tinggi di Indonesia dapat lebih baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto merombak kilat Kabinet Merah Putih. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan melantik sejumlah kepala badan di hari ke-122 pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas apa alasan Prabowo melakukan reshuffle begitu cepat? Akankah dalam waktu dekat Prabowo melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri lain yang dianggap bermasalah? Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih di hari ke-122 pemerintahannya. Presiden Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan melantik sejumlah kepala badan. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro dan melantik penggantinya Brian Yuliarto yang dikenal sebagai peneliti nanoteknologi dan kuantum. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Satrio Sumantri Brojonegoro sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden. Sementara Mendikti Saintek yang baru siap menjalankan program-program strategis Prabowo Subianto. Presiden Prabowo merombak kilat Kabinet Merah Putih. Presiden mengganti Satrio Sumantri Brojonegoro dan melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek yang baru di hari ke-122. Selain itu Prabowo juga melantik sejumlah kepala badan. Lantas apa alasan Prabowo melakukan reshuffle kilat? Akankah dalam waktu dekat Prabowo melakukan reshuffle terhadap menteri lain yang dianggap bermasalah? Sudah bersama saya saat ini di studio ada pengamat politik dari Universitas Indonesia, Mas Aditya Perdana. 122 hari, Mas, menurut Anda apakah ini terbilang kilat? Ada pemicunya masalah, viral di media sosial, Prabowo bertindak atau seperti apa, Mas Aditya? Ya, kalau dia bilang cepat, memang cepat gitu ya. Tapi kalau disebut juga bahwa ada masalah, kita bisa melihat itu. Simpang siur, Mas. Masalahnya masih simpang siur, Mas ya. Tapi memang terlihat di publik kan, paling tidak ada ratusan ASN di kementerian yang protes dan kemudian ada dampak setelah itu ya, yang secara eksplisit dan ada ke publik juga ada soal itu. Yang mungkin juga agak berat memang
beberapa hari sebelumnya ya, bahwa di situ ada demonstrasi mahasiswa dan isunya salah satu pendidikan. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah reshuffle yang cepat dan itu memungkinkan Pak Prabowo melakukan reshuffle, ya mungkin alasannya pertimbangan itu juga masuk akal gitu ya. Karena tentu Pak Prabowo kan ingin di awal-awal ini smooth gitu ya. Tapi pada sisi yang lain ada juga, bukan hanya Pak Menteri Satrio gitu ya, tapi ada menteri-menteri lain juga ada gejolak sana sini gitu ya. Tapi mungkin meredamnya masih bisa dilakukan. Tapi mungkin ada warning ya, mungkin kita kan tidak tahu juga gitu ya. Bisa jadi mungkin satu kasus kemarin, ini saya warning loh gitu. Tapi ketika ada satu situasi yang muncul lagi, oh udah cukup gitu, mungkin bisa jadikan. Tapi yang kami kaget adalah awalnya kan dulu dijuluki Kabinet Merah Putih ini komposisinya banyak orang-orang yang profesional Mas ya. Kabinet Zaken. Yang kita tahu Pak Satrio juga orang profesional. Seorang akademisi sejati, bukan politisi. Kena juga reshuffle Mas Aditya. Artinya kan apakah memang di awal rekam jejaknya ada yang miss atau bagaimana Mas? Ini yang kemudian akan jadi membedakan Mas Andro ya. Saya pikir bagi yang menteri berasal dari partai politik tentu akan punya cantolan yang lebih kuat ketimbang yang profesional yang mungkin latar belakangnya ya bisa jadi ada titipan-titipan kan kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau partai politik itu pasti akan ada pegangan yang jauh lebih kuat gitu ya. Pasti ketika mau diganti ada komunikasi dulu dengan ketum partainya, paling tidak. Artinya anggapan publik bahwa yang kalau profesional lebih aman, tidak akan digeser, terbantahkan Mas ya dari kasus ini? Ya, karena memang akhirnya meskipun kita paham juga bahwa Pak Prabowo menggantinya juga profesional juga dalam, ya balik lagi ke dalam kampus ya, berasal dari kampus yang sama, dari ITB gitu ya, dan beliau sendiri Profesor Brian juga kan kemarin ikut di dalam kontestasi rektor ITB gitu ya. Jadi ya saya pikir itu sudah balik di dalam kulturnya gitu ya, bukan sesuatu yang misalkan Menteri Pendidikan dia tidak punya background di kampus gitu ya, itu yang mungkin juga kita akan melihat sebagai sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi dari perspektif Mas Aditya mungkin tidak dalam waktu dekat lagi dengan karakter Prabowo yang belak-belakan secara gamblang di hadapan publik akan mengganti menteri yang lain yang dianggap punya problem. Segala kemungkinan itu saya pikir ada ya Mas Andro ya, karena saya merasa bahwa orang juga akan bisa menilai bahwa hati-hati loh menteri-menteri lain gitu ya. Ini saya sudah melakukan hal yang di luar dugaan semua orang tahu gitu ya. Tiba-tiba kemudian saya ganti gitu ya. Jadi ini akan berlaku untuk siapapun dan ini pesan yang mungkin disampaikan juga. Saya tidak tahu apakah kemudian nanti Pak Prabowo akan menyampaikan secara eksplisit yang mungkin di rapat yang tertutup atau mungkin ada perbincangan one by one gitu ya. Atau kita tidak tahu gitu ya. Pesan itu saya pikir akan sampai gitu untuk mengatakan Anda jangan main-main. Anda harus profesional meskipun Anda juga orang partai, meskipun juga karena banyak orang mungkin melihat itu. Karena gini, saya merasa bahwa 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini kita perhatikan dinamika di dalam kabinet itu terlihat ya. Ada menteri bicaranya berbeda satu sama yang lain gitu ya. Terus kemudian ada isu-isu yang muncul dan kemudian responnya dan akhirnya kemudian diredam oleh Pak Prabowo sendiri atau bahkan mungkin perilaku dari para anggota kabinet yang diredam juga oleh Mayor Teddy dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tentu pasti dia akan punya perhatian itu dan pada titik yang tertentu juga beliau punya pesan untuk bilang bahwa ya nggak mungkin juga kemudian semuanya saya harus lakukan dengan cara-cara yang seperti itu gitu ya. Jadi meredam isu dengan bisa cara tidak Mas Aditya saya katakan menteri yang mungkin tidak punya sense of sensitivitas ketika tampil di publik itu bisa terancam posisinya? Ya apapun ya, karena ini kan penilaiannya sangat personal. Sangat personalnya sama Pak Prabowo ya. Ya meskipun kita juga punya pandangan gitu ya. Jadi performance para menteri ini benar-benar diperhatikan gitu ya sama presiden gitu dan dengan konteks ini mungkin kita juga punya harapan bahwa ada situasi reshuffle dalam 122 hari kemudian nanti akan ada performance yang jauh lebih baik gitu ya bagi menteri-menteri lain gitu ya. Tapi jadi, kalau ukuran personal ini pemicu ya. Oke, ukuran personal ini apakah karakter atau based on kinerja di kementeriannya? Ya kalau kita kan sebagai orang luar berharap kinerja ya. Tapi pada sisi yang lain tentu mereka punya challenge, tantangan yang tidak mudah ya. Soal efisiensi itu kan yang sedang dipikirkan oleh para menteri dan juga para pembantunya sampai level bawah ya. Sampai ASN, bagaimana cara kita menyiasati kinerja yang terbaik gitu. Tapi pada sisi yang lain kita punya boundaries gitu ya, tantangan yang tidak mudah soal anggaran yang terbatas. Oke. Jadi ya kita akan lihat dalam waktu beberapa yang akan datang apakah kemudian Pak Prabowo ini mungkin karakter beliau yang keras gitu ya, tense-nya itu akan juga semakin
kuat gitu ya, atau mungkin dia akan lihat situasi momentum tertentu gitu ya untuk menjaga bahwa ini sekarang kuat untuk kasih warning, jangan main-main dengan model gaya kepemimpinan saya misalkan. Tapi pada titik yang tertentu mungkin akan lebih slow ya. Kita kan tidak tahu juga gitu. Sekalipun ya, dia punya cantolan partai politik, Mas, bisa digeser juga? Saya punya keyakinan itu ya. Saya punya keyakinan meskipun nanti akhirnya bergennya kan juga dengan partai. Ya, jadi bergennya itu kan tetap berlevel kalau sama partai, Mas. Kalau mungkin yang lain profesional, dia akan mudah untuk digeser gitu ya, atau diganti. Gitu. Oke, jadi dalam waktu dekat gaya yang seirama dengan Presiden Prabowo, menurut Anda menteri yang seperti apa yang dibutuhkan? Ya, yang saya perhatikan mungkin Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa Anda punya ruang yang terbatas soal anggaran, ya itu satu. Yang kedua adalah satu sisi Pak Prabowo ingin mengatakan saya punya program yang harus bisa dilakukan, program unggulan, dan Anda harus lakukan itu dengan cara yang terbaik gitu ya. Tapi pada sisi yang lain ya silakan untuk berinovasi misalkan, karena itu kan tentu si para menteri terutama yang partai politik dia akan berharap dapat kredit elektoral tentunya ya. Bagi partai politik bukan hanya buat dirinya sendiri tapi juga partai. Baik. Jadi itu penting gitu ya. Jadi ini kesempatan juga. Jadi perhitungan-perhitungan itu menurut saya pasti akan dilihat oleh anggota kabinet. Kesempatan para menteri Kabinet Merah Putih untuk membuktikan kerjanya. Betul. Terima kasih banyak Mas Betul. Aditya Wardana. Baik, terima kasih. Mas Aditya Perdana, pengamat politik dari Universitas Terima Indonesia kasih, sudah bergabung di Kabar Petang. Sesaat lagi pemirsa, sejumlah anggota TNI Angkatan Udara tengah mencuci pesawat jet tempur F-16 dan viral di media sosial. Tetaplah bersama kami. Video aksi sejumlah anggota TNI Angkatan Udara tengah mencuci pesawat jet tempur F-16 viral di media sosial. Proses pencucian F-16 ini juga menjadi sorotan dunia sebab pesawat canggih itu hanya dicuci secara manual seperti layaknya mencuci motor ataupun mobil. Washing his car is actually washing an F-16, although fighter... Akun Instagram @urbanpivot.id mengunggah video berdurasi 40 detik yang merekam momen personil TNI tengah asyik mencuci pesawat layaknya mencuci mobil. Di narasinya ia menyatakan ketakjubannya karena di Amerika Serikat perawatan pesawat jet memakai peralatan khusus, air bertekanan tinggi bahkan menggunakan tenaga robot. Sementara di video yang viral, personel tersebut mencuci pesawat F-16 hanya menggunakan selang dan sabun biasa. Tidak ada pakaian khusus, bahkan personil TNI AU ini tampak santai dengan mengenakan kaos, celana pendek bahkan tanpa alas kaki. Komandan Skadron Teknik 022 Letkol Tek Zulkifli Effendi pun menanggapi video tersebut. Ia membenarkan prosedur pencucian pesawat F-16 tersebut karena dengan menyentuh langsung pesawat tempur akan membuat prajurit bisa mendeteksi jika ditemukan permasalahan. Tahu pertanyaannya pasti karena kemarin ada yang viral. Iya. Nah, ada yang viral pesawat F-16 dicuci dengan itu yang kita lakukan. Kita memang mencucinya ya kita naik di atasnya sayap, kita cuci, kita lap. Ya seperti itu. Dengan kita menyentuh langsung. Kan ada yang bertanya tuh kemarin, kenapa kok tidak menggunakan alat? Beda Pak, kita dengan menyentuh langsung, kita lap sendiri, kita gosok, itu kita akan tahu dia masalahnya di mana. Bukan berarti kita ngelap gini, ngelap-lap saja, tidak. Sambil kita lihat, di situ ada nggak yang skin loose misalnya, kemudian nutnya loose, kemudian ini kok ada yang seperti ini, itu sambil kita bersihkan, itu sambil kita inspeksi, kita cek satu persatu, ada masalah enggak ya? Artinya dengan itu juga bikin bonding antara penumpang. Nah, itu juga betul. Anak-anak itu, anak buah saya kalau dia mau ada pesawat mau tes flight, itu sama dia dilus-lus gitu ya. Baik-baik ya, baik ya. Gitu. Proses pencucian secara manual juga dilakukan pada pesawat Hercules C-130, Kasa NC-212 dan Super Tucano yang ada di Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Pemirsa, 505 kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bagi kepala daerah yang ragu digembleng ala militer boleh menyatakan mundur. Sebanyak 505 kepala daerah dari seluruh Indonesia akan mengikuti tahapan orientasi atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Retret para kepala daerah ini berlangsung 1 hari setelah pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, tepatnya dari tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Sambil berkelakar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bagi kepala daerah yang ragu digembleng boleh menyatakan mundur. Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berharap seluruh kepala daerah bisa disiplin mengikuti agenda yang telah ditentukan. Nanti betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua rencana kegiatan. Jadi diminta untuk nanti disiplin, tepat waktu, ya, seperti kami dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini. Retret ala militer ini hanya diikuti oleh para kepala daerah saja, sementara wakilnya diminta hadir sehari menjelang penutupan. Dari pakar sampai presiden pada masanya dikabarkan akan menjadi pemateri pada retret kali ini. Apakah konsepnya serupa dengan penggemblengan yang diikuti para menteri Kabinet Merah Putih sebelumnya? Ada materi sampai latihan baris berbaris, atau ada gaya yang berbeda? Tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat sore, Pak Menteri. Selamat sore. Ya, Pak Wamen, kami ingin mengetahui, ini apakah materi yang nantinya akan digelar pada retret kepala daerah ini akan sama seperti yang digelar pada Kabinet Merah Putih? Secara keseluruhan mirip, tapi karena jumlahnya beda, ini kan 500 untuk kepala daerah dan nanti 2 hari terakhir akan bergabung 500 lagi jadi 1000. Jadi ada banyak penyesuaian di sini. Ruangan kelasnya lebih besar, tapi ada ruang-ruang kelas kecil yang akan digunakan untuk tugas-tugas kelompok atau diskusi kelompok begitu. Dan mungkin nggak terlalu banyak juga porsi fisik begitu ya. Kalau kami dulu ada latihan baris berbaris, sempat naik ke Lembah Tidar juga. Nah kali ini lebih banyak di kelas sepertinya, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyampaian materi dari narasumber. Nah, penyampaian materi dari narasumber ini juga kami dengar kabarnya ada dari beberapa narasumber presiden hingga presiden yang sebelumnya. Benarkah ini bisa dikonfirmasi Pak Wamen? Ya insya Allah Bapak Presiden seperti yang beliau sampaikan di acara pelantikan tadi, itu berkenan untuk bergabung bersama kami. Ini di hari terakhir begitu ya, dan nanti juga kita berharap masih menunggu konfirmasi ada tokoh bangsa juga yang akan menyampaikan materi membekali para kepala daerah ini dengan pengalaman-pengalaman sosok-sosok ini ketika memimpin. Dan kami juga dengar kabarnya bahwa nanti kepala daerah yang mengikuti retret kepala daerah ini juga akan istilahnya diisolasi ataupun tidak bisa berkomunikasi dengan luar agar bisa fokus kepada dirinya sendiri. Apakah benar, Pak Wamen? Betul sekali. Jadi yang pertama agar bisa fokus total konsentrasi. Yang kedua memang nggak memungkinkan secara kapasitas tempat. Apabila ada pendamping gitu ya, apa protokoler, artinya bisa 2-3 1.000, 2.000 kan nggak mungkin tempatnya begitu. Dan kami memang masih mengizinkan apabila hal-hal darurat ini membutuhkan para kepala daerah itu untuk berkoordinasi, menerima tamu gitu. Tapi dalam kondisi yang sangat mendesak begitu. Sisanya kita mengharapkan para kepala daerah itu bisa fokus betul-betul menyimak materi dan membangun chemistry sesama kepala daerah di sana. Nah, pokok pembekalannya nanti sebenarnya apa saja sih, Pak? Yang pertama adalah Asta Cita yang disampaikan oleh para menteri. Total ada sekitar 30 pemateri nanti di sana. Begitu. Dan kemudian yang kedua, tugas pokok kepala daerah yang akan disampaikan oleh Eselon 1 Kemendagri
ada juga materi ketahanan nasional, wawasan kebangsaan dari Lemhanas gitu. Dan nanti yang kita harapkan juga di sana ada tugas-tugas, ada kegiatan-kegiatan lapangan atau di dalam kelas yang targetnya itu adalah membangun chemistry atau ikatan emosional di antara kepala daerah. Latihan disiplin yang sebelumnya dibalut dengan baris berbaris, apakah juga nanti akan dirasakan oleh para kepala daerah, Pak Wamen? Disiplinnya iya, artinya mulai pagi 5:30 selesai pukul 21.00 sarapan ada sarapan, kemudian ada makan siang bersama, makan malam bersama, on time tepat waktu dan diharapkan hadir semua. Tapi untuk acara fisik ini akan sangat menyesuaikan karena banyak juga kepala daerah tentu yang secara fisik ada keterbatasan mengingat usia dan hal-hal lain. Lantas apakah ada hal yang berbeda dengan retret yang dilaksanakan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih? Perbedaannya ya lebih kepada ruangan kelas yang saat ini lebih besar begitu ya. Kemudian juga waktu kami dulu nggak dipecah menjadi kelas kecil ya, sekarang 2 hari pertama itu dipecah menjadi beberapa kelas supaya lebih fokus untuk kelompok ya. Dan tahun ini adalah perbedaannya adalah pada tugas-tugasnya. Jadi kepada nanti diberikan tugas untuk menyusun rencana aksi. Jadi kembali dari Magelang mereka diharapkan punya rencana untuk melakukan aksi yang dianggarkan di APBD-nya dan akan didampingi oleh Kemendagri. Sehingga nanti tahun depan bisa kita uji kembali aksinya itu apa sepulang dari Magelang. Lantas kenapa ada perbedaan jadwal dari kepala daerah dan wakilnya? Adakah alasan tertentu, Pak Wamen? Semata alasan teknis dan anggaran. Ya, ini kan juga dari 14 hari kita persingkat menjadi 7 hari karena ada keterbatasan waktu dan anggaran dan tempat. Nah, kita memberikan kesempatan kepada para wakil untuk bergabung bermalam di hari terakhir dari hari Kamis ke hari Jumat gitu ya. Tentu kalau dialokasikan bergabung secara keseluruhan akan membengkak lagi biaya. Jadi kita untuk prinsip efisiensi dan ketersediaan tempat. Baik, terima kasih Pak Bima Arya Sugiarto selaku Wamen Rakit. Waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sore. Pemirsa, kuota haji tahun 2025 ditetapkan sebesar 221.000 kuota yang terdiri dari jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Jumlah ini tidak akan bertambah. Kami akan membahasnya. Pemirsa, kuota haji tahun 2025 ditetapkan sebesar 221.000 kuota yang terdiri dari jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Jumlah ini tidak akan bertambah. Saat ini sedikitnya sudah 32% jemaah haji yang melunasi biaya haji reguler. Indonesia tahun ini mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 kuota. Terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Pelunasan biaya perjalanan haji ini telah dibuka sejak 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Saat ini sudah lebih dari 32% kuota jemaah haji reguler yang terisi. Sebetulnya antara dua negara ini saling membutuhkan ya. Indonesia butuh Saudi Arabia juga butuh Indonesia ya. Umat Islam yang paling besar itu kan masih Indonesia untuk jamaah hajinya ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan pelunasan tertentu di Saudi Arabia ya. Kurang lebih 12 triliun yang kita bayar itu untuk semacam panjar ya, untuk biaya-biaya penyelenggaraan haji di Saudi Arabia. Itu bukan main. Negara-negara ini kan kontribusinya hanya sedikit ya, kita kan luar biasa banyaknya itu kan. Bayangkan Malaysia itu kan cuma berapa umat Islamnya itu, penduduknya sekitar ya 25 jutaan ya. Nah kita kan 210.000 jamaah ya. Jadi kali sekian, jadi memang pendapatan setoran dana cash ke Saudi Arabia itu paling besar dari Indonesia tuh. Nah begitu kami bayar, wah langsung pemerintah Saudi Arabia itu sangat senang, alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu sudah datang gitu ya. Saat ini pelunasan biaya haji terbanyak didominasi oleh 6 provinsi. Jumlah terbanyak yakni jemaah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.
Sementara itu biaya haji yang disepakati pemerintah untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp55.431.000 yang harus dibayarkan jemaah haji. Dengan jumlah pelunasan awal sebesar Rp25 juta. Pemirsa, lantas seperti apa kuota dan layanan haji 2025? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Dr. Muhammad Zain, Direktur Penyelenggara Haji Dalam Negeri Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Muhammad Zain, kami ingin tahu Pak, kalau untuk sejauh ini bagaimana proses pelunasan para jemaah yang secara total kuotanya ada sekitar 221.000, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore TV One. Sampai hari ini menurut data sudah alhamdulillah hari yang keempat ya, sudah 79.219 jamaah yang melunasi. Itu berarti sudah 38,96%. Ini sudah luar biasa. Terima kasih kepada jamaah dan seluruh stakeholder yang memberi sosialisasi yang bagus. Termasuk juga TV One. Dengan nominal 55 juta rupiah lebih ini Pak, apakah nantinya akan ada durasi yang diperpanjang agar seluruh jemaah memiliki tenggat waktu untuk melunasi biaya haji Pak bagi yang belum? Ya, ini kan baru kita membuka gelombang pertama mulai tanggal 14 Februari hari Jumat kemarin setelah Kepres bersama Presiden keluar. Dan alhamdulillah insya Allah gelombang pertama ini kita buka tanggal 14 Februari sampai dengan 14 Maret. Setelah itu kita lihat situasinya dan insya Allah akan ada gelombang kedua. Secara komposisi Pak yang sudah melunasi ini didominasi jemaah haji khusus atau yang reguler Bapak? Kalau reguler sudah itu tadi 38,96%. Kalau khusus karena memang 17.680 kuotanya, kalau saya tidak keliru sudah di atas 90%, sudah hampir selesai. Pak Muhammad Zain, kuota ini sifatnya apakah sudah mutlak atau bisa jadi Pak di tengah jalan nanti ada potensi penambahan kuota lagi Bapak? Ya, seperti tadi pernyataan Menteri Agama, yang kita selesaikan sekarang ini yang existing, kuota yang ada 271.000. Nanti biasanya di ujung-ujung itu nanti ada kesepakatan dua negara antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia. Berarti pintu kuota bertambah itu masih terbuka ya Pak Zain ya? Dari pengalaman sebelumnya Bapak? Ya, ya betul, setiap tahun. Baik, imbauan Pak bagi para jemaah haji yang mungkin belum melunasi dengan nominal yang terus berubah setiap tahunnya ini seperti apa dari Bapak? Pertama ya kita minta kepada seluruh jemaah agar segera melunasi pada tahap pertama ini. Dan kuota yang 221.000 dan ini tentu kita harus memaksimalkan serapan kuota sebagaimana arahan Menteri Agama dan juga Presiden. Dan kalau tahun 2024 itu serapannya di atas 90% ya, karena tinggal 45% yang tidak terserap. Dan hari ini 2025 tentu kita meningkatkan layanan dan serapan kuota sehingga setiap Pak Kanwil kita minta tolong yang kabit hajinya, kasih hajinya, seluruh stakeholder agar melakukan sosialisasi. Dan bagi jamaah yang belum istita'ah atau ada halangan atau sudah udzur syar'i diminta segera untuk melaporkan. Untuk tahun ini Pak, 2025, bagaimana kualitas kemudahan layanan bagi jemaah haji yang sudah membayar? Ya, jadi kalau kita lihat tingkat istita'ah maksudnya Pak ya. Ya, jadi kalau dari sisi data sudah 100%. Data yang 221.000 itu, kemudian kalau dari istita'ahnya kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 153.387 atau 76%, sekian. Dan alhamdulillah data sementara dari 153.000 itu yang istita'ah 119.626.
Yang belum istitaah, yang tidak istitaah itu hanya 624 atau 0,31%. Yang masih proses ada 29.531 atau sekitar 14,69%. Dari sisi ini kualitas kesanggupan istitaah dan jamaah alhamdulillah bagus. Terima kasih banyak Direktur Penyelenggara Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Muhammad Zain sudah bergabung di Kabar Petang. Assalamualaikum Bapak. Mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Aliansi Jogja memanggil menggelar aksi turun ke jalan di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Aksi unjuk rasa bertajuk Tagar Indonesia Gelap berlanjut hari ini. Para peserta aksi berkumpul di kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka menggelar aksi dengan mengenakan pakaian berwarna hitam. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk untuk menyuarakan aspirasi mereka. Seruan efisiensi Presiden Prabowo Subianto memantik gaduh mahasiswa. Di sejumlah daerah mereka menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan. Mahasiswa risau langkah penghematan mengancam kelangsungan pendidikan. Apa saja yang mereka suarakan selengkapnya dalam Benang Merah disuruh berhemat sana sini teriak. Presiden Prabowo Subianto tentu sudah berhitung jika seruan penghematan yang digaungkan tidak selalu disambut anggukan. Maka dapatlah dimaklumi kalau kemudian muncul riak-riak kegaduhan saling bersahutan. Mereka mencoba tampil sebagai penyeimbang sekaligus penegas bila sebuah kebijakan tak sanggup membuat semua pihak senang. Itu pula yang tergambar ketika mahasiswa di berbagai penjuru beraksi turun ke jalan mendengungkan slogan Indonesia Gelap sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Mengisi aksi itu, mahasiswa meneriakan sejumlah tuntutan. Beberapa di antaranya yakni mendesak pemerintah mencabut instruksi presiden soal efisiensi anggaran. Mahasiswa juga menyuarakan kerisauan bila efisiensi berpotensi berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan yang bisa-bisa berujung pada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Mereka menghendaki terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Yang menjadi kekhawatiran kita kemarin, ini ngenanya dalam sektor pendidikan sebenarnya, Mas. Sebenarnya satu sisi, kebijakan ini sudah tepat diambil oleh pemerintah. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan, termasuk di pendidikan ini sebenarnya dalam undang-undang kan udah dimandatkan negara untuk mengakomodir pendidikan dengan sebaik-baiknya. Artinya dalam sektor pendidikan tidak boleh dipangkas, seharusnya ditambah. Karena dengan pemangkas intensitas pendidikan, efek dominonya di bawah makin besar, Mas. Inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Berarti Pak, kalau ada yang membelokkan ya Pak, ada yang membelokkan. Kita sebagai bangsa harus optimis. Harus optimis. Kita ini dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu. Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, sekian bulan, banyak sekali masalah. Tapi Anda perhatikan bahwa kita terus menerus mencari cara, mencari
solusi kan begitu. Bahwa itu belum bisa menyenangkan seluruh pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima, itu bagi kami pemerintah itu biasa. Selanjutnya, mahasiswa juga meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis yang realisasinya dinilai kurang tepat. Mereka menuding program makan bergizi gratis sebagai biang persoalan, lantaran disebut menggerus anggaran yang imbasnya kemana-mana. Kami sepakat kok gitu, masalah efisiensi. Yang kemudian kami kritik adalah anggaran yang kemudian diambil, diefisiensi, dipangkas, digunainnya buat apa nih? Gitu. Ketika kemudian ada narasi 300 triliun, 400 triliun digunakan untuk MBG, kami tidak sepakat. Gitu. Karena kami juga ikut mengacu pada kajian-kajian yang ada di NGO atau LSM, ada 64,48 triliun anggaran yang digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis bagi anak orang kaya. Masukan sudah banyak ya, dari masyarakat, dari orang tua ya, terus tadi dari mahasiswa, bahwa tiap hari kami MBG itu dievaluasi. Setiap saat ada kekurangan, minus-minus di sana sini, ini sedang kita perbaiki. Yang pasti kalau tadi soal penerima manfaat orang-orang kaya, ya memang programnya program universal. Oleh karena itu tadi masukan dari mahasiswa, masukan dari publik itu kan menjadi perhatian kami semua, bahwa sejatinya ada sisi-sisi yang minus yang kita harus perbaiki, ada yang kurang yang harus kita perbaiki pula. Pemerintah pun membuka diri menyikapi suara sumbang mahasiswa. Pemerintah mengklaim kebijakan efisiensi tidak berdampak pada sektor pendidikan yang dicemaskan oleh mahasiswa. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Indonesia masih terang benderang, jadi tidak usah khawatir. Pertama, ini pendidikan menjadi prioritas pemerintah, tidak ada pangkasan apapun. Ini sangat clear. Jadi adik-adikku ya di seluruh Indonesia silakan kuliah kembali, yang sudah dapat beasiswa silakan. Beberapa hari sebelum mahasiswa bergerak turun ke jalan itu di Gedung Parlemen Senayan, terjadi silang pendapat menyikapi kebijakan penghematan anggaran. Anggota Dewan dari Komisi 7 DPR RI menyemprot pimpinan Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Televisi Republik Indonesia TVRI dan LPP Radio Republik Indonesia RRI buntut pemecatan terhadap sejumlah jurnalisnya. Dalih pemecatan karena pimpinan menjalankan perintah efisiensi anggaran dari pemerintah. Sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Gara-gara MBG kami di PHK. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Kritik juga datang dari anggota Dewan dari fraksi Partai Nasdem, Erna Sari Dewi. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan perendaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, kemudian menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berimbas pada pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kontrak, pengisi acara, maupun pegawai honorer. Juga feedback dari Pak Lamhot ya, terkait dengan efisiensi, tetap efisiensi luar kontributor dari organisasi ini mungkin bisa tetap kita tindak lanjuti. Menyikapi polemik ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan buka suara bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah imbas penghematan anggaran. Anggaran untuk tenaga honorer pun dialokasi seperti biasa. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Imbas realokasi anggaran secara besar-besaran di instansi pemerintah diperkirakan akan berpengaruh pada belanja pemerintah pusat dan daerah kepada pelaku usaha.
Pemerintah menilai kebijakan efisiensi dapat berdampak positif bagi roda perekonomian jika realokasi anggaran dilakukan pada aktivitas yang menimbulkan efek berganda yang sama atau bahkan lebih besar. Bagaimana mewujudkannya? Artis Nikita Mirzani resmi menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Sesaat lagi kami hadirkan informasi. KPK, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah memenuhi panggilan penyidik KPK sejak pagi tadi. Ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Bisa dilihat saat ini suasana, kita akan menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan Hasto sebagai tersangka ya Windy ya. Betul. Hasto dipanggil penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan suap bersama Harun Masiku dan juga dugaan perintangan penyidikan. Saat ini pemirsa, para awak media masih berada di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta dan kita melihat bahwa sampai dengan saat ini sepertinya Hasto Kristianto masih dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kita akan terus menantikan jika pemeriksaan ini sudah selesai ataupun akan rampung sesaat lagi, dan kita akan nantikan bersama apa saja yang menjadi pertanyaan yang telah dicecar kepada Hasto Kristianto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita pantau bersama, pemeriksaan terhadap Hasto sudah berlangsung sekitar 7 jam, tepatnya dari pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Pagi tadi terlihat juga di bagian lobi KPK di ruang tunggunya. Pemirsa, jika Anda lihat di layar kaca, tim kuasa hukum dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tengah menunggu hasil pemeriksaan dari kliennya. Tadi ada wajah seperti Magdir Ismail, kemudian ada juga tim advokat lainnya yang mendampingi Hasto yang hari ini diperiksa sebagai tersangka. Banyak juga publik yang menduga apakah pemeriksaan dengan status barunya ini, status tersangka ini akan langsung ditindaklanjuti oleh KPK dalam bentuk penahanan atau seperti apa. Ini yang kita nantikan bersama pada petang ini. Kita juga menunggu bagaimana penjelasan dari Ketua KPK, karena sebelumnya Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan peran Hasto yang mengatur, mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU kala itu Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR terpilih dari Dapil Sumatera Selatan, tapi gagal. Pemanggilan dari Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan yang kedua kalinya. Tadi awak media juga sempat menanyakan sebelum Hasto Kristianto diperiksa dan juga sempat mendapatkan pernyataannya. Dirinya menyatakan untuk meminta doa dan juga dirinya siap lahir batin. Adapun dia juga sempat menuturkan bahwa Hasto siap jika apabila nanti keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ditahan. Sampai dengan saat ini Hasto Kristianto masih berada di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemanggilan pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya dilayangkan oleh KPK lantaran Hasto tidak hadir dalam pemeriksaan pada Senin 17 Februari 2025 kemarin. Kita langsung menuju ke Atika Harhab yang saat ini berada di gedung KPK. Bagaimana perkembangan terbaru mengenai pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Atika. Atika sudah mendengar suara kami, silakan dengan laporan terkini dari lokasi. Baik, kita masih menunggu bersama laporan dari Atika Harhab yang saat ini berada di gedung Merah Putih KPK menunggu Hasto Kristianto yang telah diperiksa selama 7 jam oleh para penyidik KPK terkait kasus penyuapan maupun perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kita juga akan mencoba kembali untuk menyapa Atika Harhab. Atika, Anda bisa mendengar kami?
Pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa saat ini sudah ada beberapa pihak yang ada di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Awak media juga masih menunggu apakah ada pergerakan dari gedung KPK. Saat ini juga pengamanan diperketat dengan adanya unjuk rasa sepertinya di depan gedung KPK. Kami juga akan terus memantau bagaimana kondisi terkini di sana. Seperti yang diketahui bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, dan juga Hasto datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Hasto datang diperkirakan pada pagi tadi sekitar pukul 9:53 waktu Indonesia Barat dan juga telah melakukan pemeriksaan dan hingga kini masih berada di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah pihak dari tim kuasa hukum Hasto yang ikut mendampingi Sekjen PD Perjuangan ini, diantaranya ada Todung Mulya Lubis, Magdir Ismail, Roni Talapesi, dan juga Patrazen terlihat di kamera, pemirsa. Ada wajah-wajah Patrazen, Magdir Ismail yang menunggu hasil pemeriksaan dari kliennya Hasto Kristianto. Bahkan sejumlah kader PD Perjuangan seperti Ripka Ciptaning, Deddy Sitorus, Komarudin Watubun, dan Guntur Romli juga ikut hadir di tengah-tengah mereka. Adapun persis di depan gedung KPK ada ratusan simpatisan PDIP yang menggelar aksi di luar gedung KPK menuntut Hasto dibebaskan dari sangkaan. Tapi dengan statusnya sebagai tersangka, saat ini kita masih menunggu bagaimana pernyataan resmi baik itu dari pihak KPK maupun dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kita sambil menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari lokasi. Atika Harahap sudah bisa mendengar suara kami di studio. Atika Harahap. Ya, Andro dan juga pemirsa, ini merupakan gambar dari depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana kami para awak media sedang menunggu keluarnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang hari ini kembali menjalani pemeriksaan kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan status tersangka dalam kasus dugaan suap Komisioner KPU yang menyangkut Wahyu Setiawan dan juga melibatkan buronan KPK Harun Masiku dan dugaan kasus perintangan penyidikan. Kalau dapat kami gambarkan situasi saat ini, Andro dan juga pemirsa, dari pengamanan polisi hingga dengan dari pihak pengamanan dari KPK saat ini, begitupun dari kami para awak media sedang menunggu dan berjaga keluarnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang hari ini resmi akan ditahan oleh KPK usai menjalani pemeriksaan kedua oleh KPK dengan status tersangka. Dari pihak KPK RI pun sudah menyiapkan nantinya konferensi pers penahanan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Tadi pun kami mendapatkan informasi dari pihak KPK bahwa nantinya ini Hasto Kristianto dikabarkan akan keluar dari depan gedung KPK Republik Indonesia, dan kami pun melihat dari pihak kepolisian maupun penjagaan dari KPK ini sudah bersiap. Tadi Hasto Kristianto, Andro dan juga pemirsa, tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan kedua oleh KPK RI sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terhitung hingga saat ini kurang lebih 7 jam lamanya Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saat ini tadi pun kami melihat itu merupakan Roni Talapesi yang sedang tampak menyapa para awak media, yang mana tadi pun memang dari tim kuasa hukumnya Roni Talapesi, Todung Mulya Lubis, dan beberapa tim kuasa hukum lainnya memang turut mendampingi Sekjen PDI Hasto Kristianto. Dan sejak pagi hari tadi pun dari masa simpatisan pendukung Sekjen PDI Hasto Kristianto ini sudah memenuhi depan gedung KPK RI, dan saat ini kami masih menunggu keluarnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
karena memang saat ini kami masih menunggu Hasto Kristianto keluar. Tadi pun pada saat Hasto bersama dengan tim kuasa hukum dan beberapa kader PDI Perjuangan yang tiba, setidaknya ada 4 pernyataan yang diungkapkan Hasto Kristianto kepada kami sebelum menjalani pemeriksaan kedua hari ini, yang mana tadi Hasto menyatakan adanya dugaan intimidasi terhadap saksi Agustiani Tio Fridelina. Kemudian tadi juga Hasto menuding bahwa bukti yang digunakan dalam persidangannya diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Kemudian juga tadi Hasto menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum yang ia jalani. Dan terakhir tadi Hasto mengkritik sistem peradilan yang menurutnya tidak adil dan dipenuhi kepentingan politik. Tadi pagi pun memang sebelum menjalani pemeriksaan kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasto pada saat ditanya oleh kami para awak media mengenai kemungkinan dirinya ditahan, tadi Hasto menyatakan siap secara lahir dan batin. Ia sebutkan jika memang penahanan dirinya terjadi pada hari ini usai dilakukannya pemeriksaan kedua, dan ia mengatakan bahwa penahanannya oleh KPK ini akan menjadi bagian dari perjuangan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Ando dan juga pemirsa, kami pun para awak media memang masih menunggu, dan dari simpatisan pendukung Hasto Kristianto ini sejak pagi tadi hingga dengan sore hari ini masih terus memenuhi, masih terus berkumpul dan terus menyuarakan yel-yel untuk melepaskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tidak henti-hentinya para simpatisan ini pun terus menyuarakan Hasto Kristianto untuk tidak dilakukannya penahanan dan segera keluar. Dan saat ini Ando dan juga pemirsa, kami masih menunggu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto keluar. Kalau bisa dilihat dari gambar yang diambil oleh juru kamera kami Bayu Rustam, ini memang memperlihatkan dari pihak tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang sejak pagi hari tadi masih terus menunggu bersama-sama dengan kami para awak media. Itu merupakan Todung Mulya Lubis yang dari tadi memang masih menunggu keluar hasil dari pemeriksaan hari kedua oleh KPK. Ini memang ditetapkan bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang ini juga melibatkan buronan KPK Harun Masiku dan dugaan kasus perintangan penyidikan. Para petugas kepolisian dan juga para pihak KPK ini masih terus berjaga di depan gedung KPK RI menunggu keluarnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang saat ini masih berada di dalam bersama dengan para penyidik KPK, dan nantinya KPK RI akan menggelar konferensi pers soal penahanan tersangka Hasto Kristianto ini dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu yang akan digelar rencananya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 6 sore hari nanti. Terlihat memang dari pihak pengamanan tadi ini masih terus berjaga, dan kami pun melihat di sini Ando dan juga pemirsa beberapa dari masa yang di depan gedung KPK ini kami melihat ada yang menggunakan baju PDI Perjuangan yang bisa saja ini merupakan kader-kader PDI Perjuangan yang turut menunggu jalannya pemeriksaan kedua Hasto Kristianto oleh KPK pada hari ini, dan nantinya Hasto ini keluar apakah langsung ditahan atau bagaimana penanganannya, kami pun masih menunggu karena memang dari pihak KPK hingga saat ini pun masih belum ada yang menyatakan ataupun menyampaikan kepada kami para awak media apa hasil dari pemeriksaan, karena memang kalau kami bisa
gambarkan begitu ya informasinya tadi sekitar pukul 5 sore hari tadi atau pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini pemeriksaan Hasto Kristianto ini telah selesai dilaksanakan dan memang hasilnya ini adalah Hasto Kristianto sah menjadi tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu, dan kami pun melihat beberapa tim kuasa hukumnya sedang diarahkan oleh pihak KPK untuk menuju ke lantai 2 yang mana ini merupakan ruangan tadi berlangsungnya pemeriksaan kedua oleh KPK untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, yang memang usai kemarin pun hasil dari pra-peradilan Hasto ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian hari ini dilangsungkan kembali di gedung KPK RI ini untuk pemeriksaan kedua Hasto Kristianto sejak pukul 10 hari tadi. Hingga saat ini pukul 17.58 kami masih menunggu Andro dan juga pemirsa Hasto Kristianto ini keluar, dan apakah Hasto ini nantinya akan memberikan statement atas hasil dari pemeriksaan kedua oleh KPK hari ini atau tidak, kami pun masih menunggu. Begitupun juga kami menunggu statement yang akan disampaikan oleh pihak KPK nantinya apa pada konvers yang akan digelar oleh KPK RI pada pukul 6 sore hari nanti. Ini terhitung tidak lama lagi ya konferensi pers soal penahanan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu ini dilakukan oleh pihak KPK RI karena memang sejak pukul 10 hari tadi berlangsungnya pemeriksaan kedua Hasto hingga dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi selesai dilakukannya pemeriksaan oleh Hasto dan ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024, yang ini juga menyangkut Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan melibatkan buronan KPK Harun Masiku dan dugaan kasus perintangan penyidikan. Para simpatisan pendukung Hasto Kristianto saat ini memang terpantau belum ada gejolak yang terjadi. Terima kasih Atika Harap dari Gedung KPK. Demikian kabar petang hari ini, saya Andrew Meda Merkuri. Dan saya Windy Wellington pamit. Selamat petang. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh Diabetasol.